Shalom saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang menyertai hidup kami di pagi hari ini. Sungguh kami sangat bersuka cita ya Tuhan atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kami pada pagi hari ini. Berkatilah kami Tuhan supaya firman Tuhan boleh kami renungkan, kami hayati dan kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, berbicara tentang kasih, mungkin kita sudah sangat memahaminya. Karena ada banyak bentuk-bentuk kasih yang kita terima dalam hidup kita atau juga yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Terkadang ada banyak perbuatan kasih yang kita terima, baik berupa bantuan, baik berupa materi, pertolongan, dan lain sebagainya. Atau juga ada banyak perbuatan kasih yang sudah kita perbuat, menolong orang lain, membantu orang lain, memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, atau dengan kata lain dalam bentuk kasih dan mengasihi. Namun pada umumnya bentuk-bentuk kasih yang kita lihat dalam kehidupan kita itu selalu berhubungan satu dengan yang lain. Misalnya kita mengasihi karena dia adalah teman kita, teman kerja kita, satu keluarga kita, dan orang yang ada hubungannya mungkin dengan kita. Jarang sekali terjadi kasih mengasihi di antara orang yang tidak saling mengenal. Dan dalam renungan kita pada hari ini, kita akan mengingat kembali bagaimana kasih Allah yang sesungguhnya yang Dia berikan kepada kita. Kasih Allah itu yang tidak ada yang dapat kita lihat di dunia ini yang sama seperti dengan kasih Allah. Dalam renungan kita dikatakan kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita beroleh hidup oleh karena anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sesungguhnya setiap kita layak untuk menerima hukum atas dosa dan perbuatan kita, layak menerima kematian yang kekal atas pelanggaran-pelanggaran kita. Namun Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Melalui kasih-Nya Dia mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan beroleh kehidupan yang kekal, tidak kebinasaan. Inilah kasih yang Allah berikan kepada kita, kasih yang sungguh luar biasa, kasih yang tiada duanya, kasih yang tulus, kasih yang memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya. Dengan demikian kasih Allah membuat kita memperoleh keselamatan dan memperoleh kehidupan yang kekal, agar setiap orang yang percaya memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu surga yang disediakan bagi orang-orang yang percaya, yang hidupnya setia kepada Tuhan. Saudaraku, kasih ini jugalah yang diajarkan kepada kita sebagai umat Kristen, supaya kita mengasihi Allah juga dengan tulus hati, dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap pikiran, segenap kekuatan kita. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Dan dengan demikian juga kita diajarkan untuk mau mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Marilah saudaraku, hiduplah dalam kasih Kristus dalam hati kita
yang akan kita tawarkan kepada sesama kita. Dengan ketulusan hati, dengan segenap hati, mari kita mau mengasihi. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi saudaraku yang hina ini, dia mengasihi aku. Untuk itu sebagai umat Kristen mari kita hidup dalam kasih, karena dengan kasih yang kita lakukan sama dengan kita telah mengasihi Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa Allah sungguh sangat mengasihi kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang datang sebagai Sang Juru Selamat, menebus dosa kami, memberikan keselamatan kepada kami, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal, beroleh hidup oleh karena Yesus Kristus. Dan kami juga diajarkan sebagai seorang yang telah menerima kasih Allah, maka kami juga hidup layak menjadi seorang yang mau mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama kami. Hidup dengan kasih yang tidak berpura-pura, kasih yang tidak mau membuat, tetapi kasih yang tulus, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, kasih yang dari Allah. Karena itulah ciri dari orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai pengikut Kristus kami layaknya hidup sebagai seorang yang pengasih, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, baik jemaat-Mu, baik perhaladomu, lindungilah kami, berkati hidup kami, berikan kekuatan Tuhan kepada kami untuk melakukan aktivitas kami, dan ajari kami selalu untuk mengingat, mengucap syukur kepada Tuhan, dan selalu percaya kepadamu ya Tuhan. Bapa yang di surga, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.